sisi kanan dan kiri jembatan tertutup oleh papan reklame. Hal inilah yang biasa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya di atas jembatan karena tidak terlihat dari bawah jembatan penyeberangan orang ini. Pasca peristiwa pemerkosaan karyawati di JPO Lebak Bulus, pemerintah DKI Jakarta mulai membenahi penerangan fasilitas publik ini. Semalam sudah saya instruksikan semua JPO harus terbuka seperti yang pejalan kaki. Harus ada CCTV di daerah yang rawan dan harus lampunya terang benderang. Itu syarat. Namun apakah cara ini cukup untuk meyakinkan publik yang ingin menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang? Takut lagi, serem banget itu. Serem banget ya, terus biar aman gimana Bu caranya? Ya dikasih aja lampu gitu, penerangnya aja. Lebih milih trotoar sih kalau misalkan jembatan penyeberangannya masih serem dan takut kayak gitu jadinya. Takut banget, serem. Dikasih penerangan kali ya sama pengamanan mungkin. Untuk membuktikannya, tim investigasi iNews TV mendatangi salah satu jembatan penyeberangan orang di Palbatu, Jakarta Pusat. JPO yang terintegrasi dengan halte busway ini memang sudah dilengkapi dengan penerangan yang cukup baik. Namun, papan reklame raksasa yang berada di kedua sisinya masih membuat jembatan ini terkesan kurang aman. Kami akan mencoba bertanya kepada pengguna jembatan tentang kesannya melewati fasilitas publik ini. Mbak, Meskipun kondisi JPO ini terang benderang, ternyata belum mampu memberi rasa aman kepada publik. Kasus kriminal di jembatan penyeberangan orang sudah terjadi berulang kali. Pada tanggal 1 Agustus 2015 lalu, seorang karyawati menjadi korban pelecehan seksual di jembatan penyeberangan orang Jati Padang, Jakarta Selatan. Korban yang baru turun dari bus Transjakarta ini tiba-tiba dipeluk oleh pelaku dari belakang. Setelah menjalankan aksinya, pelaku berusaha kabur. Namun petugas Transjakarta dan warga berhasil membekuk pelaku. Kasus perampokan dan pelecehan juga terjadi di JPO Gatot Subroto pada tahun 2014 lalu. Pelaku berhasil merampas uang korban sebesar Rp1.200.000. Selain mengambil uang, pelaku juga berniat melakukan pelecehan seksual kepada korbannya. Namun korban berhasil selamat setelah pengguna JPO lain memergoki aksi dari pelaku. Pelaku kriminal ini akhirnya berhasil diringkus tanpa perlawanan oleh aparat kepolisian dari Polsek Tanah Abang pada hari yang sama. Kekerasan dan perampasan di jembatan penyeberangan orang juga menimpa salah satu wanita pada tahun 2010 lalu. Korban yang juga merupakan karyawati salah satu televisi swasta ini ditemukan terkapar di jembatan penyeberangan Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban mengalami luka parah di kepala akibat pukulan benda keras. Sebagian besar kasus kekerasan yang terjadi di jembatan penyeberangan orang memang menimpa kaum hawa. Pelaku mengincar korban yang terlihat lemah dalam mempertahankan harta bendanya. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari kasus kekerasan di fasilitas publik ini? Saksikan di segmen selanjutnya. Memang banyak JPO-JPO sekarang yang dipakai untuk iklan. Sebenarnya sudah ada, asal kita taati saja aturannya. Dia dari lantai JPO, dia harus tingginya tuh